Hai adik-adik, jumpa lagi bersama saya Bang Yosua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya ya adik-adik. Pada kesempatan ini kita akan membahas bangun ruang. Yuk langsung kita bahas saja. Yang pertama, definisi bangun ruang. Pengertian bangun ruang menurut para ahli adalah bangun dalam matematika yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Ciri-ciri bangun ruang. Ciri-ciri benda bangun ruang memiliki 3 komponen berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Lebih jelasnya, komponen sisi pada bangun ruang adalah bidang pembatas yang memisahkan bangun ruang dan ruang di luarnya. Sementara itu, rusuk bangun ruang adalah pertemuan dua sisi yang membentuk ruas garis. Lalu, titik sudut bangun ruang adalah titik pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama, bangun ruang balok. Bangun ruang balok terdiri dari 3 pasang sisi berbentuk segi 4. Ketiga pasangan sisi berhadapan ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Pada balok, 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 1 sisi berbentuk segi 4. Beda halnya dengan kubus yang memiliki semua sisi segi 4. Bangun ruang balok tersusun dari beberapa komponen, meliputi sisi, diagonal bidang, sudut, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Lebih lengkap rinciannya ada di bawah ini. Yang pertama, ada 6 sisi dengan 2 berbentuk persegi dan 4 berbentuk persegi panjang. Yang kedua, bidang alas A, B, C, D berbentuk persegi panjang. Bidang atas E, F, G, H berbentuk persegi panjang. Yang keempat, sisi tegak kubus A, B, E, F, dan C, D, G, H berbentuk persegi panjang. A, D, E, H, dan B, C, F, G berbentuk persegi. Yang kelima, memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang ketujuh, memiliki 4 diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Dan yang terakhir, memiliki 6 diagonal bidang, yaitu AC, BD, EG, FH, AF, BE, CH, DG, AH, dan seterusnya. Rumus pada ruangan balok yaitu luas permukaan L sama dengan 2 kali buka kurung A kali C ditambah A kali B ditambah B kali C tutup kurung. Untuk volumenya adalah V dikali A dikali B dikali C, di mana A sama dengan panjang, B sama dengan lebar, dan C sama dengan tinggi. Yang kedua, ruang bangun kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud buju sangkar atau persegi. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4 sebab tingginya sama dengan sisi alas. Ciri-ciri ruang kubus yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas yaitu ABCD, EFGH, ADEH, BCFG, ABEF, DCGH. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran yang sama panjang yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, DH, BF, dan CG. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang EC, BH, AG, dan DF. Yang terakhir, memiliki 12 buah bidang diagonal AF, BE, BG, CF, DG, CH, DE, AH, EG, FH, BD, dan AC. Rumus pada kubus yaitu volume V sama dengan S kali S kali S atau bisa S pangkat 3. Luas permukaannya yaitu 6 dikali S atau bisa juga 6 kali S pangkat 2. Panjang diagonal bidang yaitu
S akar 2. Panjang diagonal ruang adalah S akar 3. Luas bidang diagonal adalah S kuadrat akar 2, di mana L sama dengan permukaan kubus cm kuadrat, V sama dengan volume kubus cm pangkat 3 atau kubik, S sama dengan panjang rusuk kubus tersebut. Yang ketiga, tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, 2 lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kedelapan, bidang tegak tabung berwujud lengkung yang disebut selimut tabung. Yang terakhir, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Rumus-rumus yang ada pada tabung. Yang pertama, rumus untuk menghitung luas alas. Luas lingkaran sama dengan Pi kali R pangkat 2. Rumus untuk menghitung volume pada tabung. Pi R pangkat 2 dikali T. Rumus untuk menghitung keliling pada tabung. 2 dikali Pi dikali R. Rumus untuk menghitung luas pada selimut tabung. 2 dikali Pi dikali R dikali T. Rumus untuk menghitung luas pada permukaan tabung. 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Keterangan. V sama dengan volume tabung. V sama dengan 22/7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari atau setengah diameter. T sama dengan tinggi. Mari kita adik-adik masuk ke contoh soal untuk lebih memahami bangun ruang. Soal 6 pertama. Rino mempunyai kotak pensil berbentuk kubus dengan panjang sisinya 20 cm. Lalu Doni juga punya kotak pensil berbentuk kubus dengan panjang 15 cm. Selisih volume kotak pensil mereka berdua adalah. Untuk persoalan nomor 1 ini, kita disuruh untuk mencari selisih. Berarti kita harus mengetahui volume kotak pensil si Roni dan kotak pensil si Doni, sehingga kita bisa mengurangi antara Roni dan Doni. Adik-adik, mari kita ingat kembali untuk volume kubus, yaitu S dikali S dikali S, sehingga kita akan memasuki nilai masing-masing setiap kubus atau setiap kotak pensil. Roni mempunyai 20 kali 20 kali 20. Dan si Doni mempunyai 15 kali 15 kali 15, sehingga kita bisa mengalihkannya, yaitu 8000 dan 3375. Lalu kita kurangi 8000 dikurang 3375, sehingga hasilnya adalah 4625. Sehingga selisih kotak pensil mereka yaitu 4625. Yang kedua, kamu mempunyai pekerjaan tangan untuk membuat kotak tisu yang berbentuk balok, di mana ukuran tisu itu ditentukan dengan panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Apakah kamu bisa menghitung luas permukaan kotak tisu tersebut? Jika bisa, berapakah luas permukaan kotak tisu tersebut? Untuk persoalan nomor kedua ini, tentulah gampang. Tentu kita bisa menghitung luas permukaan kotak tisu tersebut. Mari adik-adik kita ingat kembali. Rumus luas permukaan kotak tisu. 2 dikali buka kurung P dikali L ditambah L dikali T ditambah P dikali T
T tutup kurung. Mari kita masukkan nilai masing-masing. 2 dikali buka kurung 30 kali 20 ditambah 20 kali 10 ditambah 30 kali 10 tutup kurung. Ingat adik-adik, harus kita masukkan dengan nilai yang benar. Lalu kita akan menghitung duluan perkalian karena operasi sifatnya perkalian adalah duluan. Sehingga 2 dikali buka kurung 600 tambah 200 tambah 300 tutup kurung. Karena ada operasi pengurungan, maka kita akan mengerjakan pengurangan terlebih dahulu. Sehingga 2 dikali 1100. Sehingga hasilnya adalah 2200 cm². Sehingga kita dapat hasil luas permukaan kotak tisu tersebut yaitu 2200 cm². Yang ketiga, kamu disuruh ayahmu untuk memindahkan air dari yang ada di drum pertama, yang dimana drum itu berbentuk tabung yang berukuran jari-jari 20 cm, tinggi 100 cm, dan drum tersebut penuh terisi air, ke drum kedua, di mana drum kedua kondisinya kosong, berbentuk tabung yang memiliki jari 50 cm dan tinggi 50 cm. Setelah kamu pindahin air yang berada di drum pertama ke drum kedua, berapa bagiankah air berisi drum pertama dibandingkan dengan drum kedua? Untuk persoalan nomor 3 ini, adik-adik jangan terlalu bingung. Dimaksud dalam soal ini kita disuruh mencari perbandingan drum pertama dibanding drum kedua. Maka kita mengingat kembali rumus volume tabung, yaitu Pi R kuadrat dikali T. Kita buat untuk drum pertama yaitu Pi dikali RA kuadrat dikali TA. Untuk volume drum kedua yaitu Pi dikali RB pangkat 2 dikali TB. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Tapi ingat adik-adik, ini adalah perbandingan. Sehingga kita bisa menghabiskan Pi. Karena Pi adalah bernilai sama di antara drum 1 dan drum kedua. Sehingga kita bisa mengalihkannya 25 kali 25 kali 100 dibanding 50 kali 50 kali 50. Karena ini juga perbandingan adik-adik, kita juga bisa saling menghabiskan. 25 dia menghabiskan 50, 50 sisa 2. 25 dibagi 50 hasilnya 50 sisa 2. 100 dibagi 50, 100 sisa 2. Sehingga bisa kita buat 1 dikali 1 dikali 2 banding 2 kali 2 kali 1. Yang hasilnya 2 banding 4. Masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 banding 2. Sehingga hasil perbandingan drum ke-1 dan drum kedua yaitu 1 banding 2. Di mana drum yang satu jika penuh itu sama dengan setengahnya drum kedua. Sangat mudah kan adik-adik? Demikianlah video pembahasan tentang bangun ruang ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat belajar ya adik-adik, dan tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa. Dah.